SpongeBob! Itu tadi adalah potongan adegan di kartun SpongeBob SquarePants bikinan Nickelodeon. Mungkin nih sebagian besar dari kalian pernah tuh nonton episode 1 ini. Episode yang berjudul Nasty Patty itu merupakan salah satu episode yang dilarang ditayangkan di Indonesia. Kabarnya sih KPI melarangnya karena dinilai tidak bermoral. Ya iyalah, gimana nggak dilarang? Wong di episode itu, Tuan Crab dan SpongeBob berusaha meracuni petugas kesehatan makanan. Parahnya lagi, mereka juga berusaha untuk menyembunyikan jasad si petugas. Parah sih emang ini. Padahal, nggak sedikit dari kita pasti nonton tuh berbagai aksi lucu si SpongeBob, Patrick, Squidward, dan kawan-kawannya. Iyalah, siapa sih yang nggak pernah nonton kartun satu ini? Sampai-sampai tuh, tiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, pasti tuh meluangkan waktu buat nonton SpongeBob sambil menyantap sarapan. Tapi, siapa sangka kartun yang biasa ditonton oleh anak-anak belia ini ternyata menimbulkan kontroversi seperti itu. Nggak jarang, kartun ini pun dijadikan bahan perdebatan di dalam politik. Kira-kira kenapa ya SpongeLoud ini begitu problematis sampai-sampai KPI pun ikut menyorotinya? Lantas, perdebatan sosial politik apa yang muncul seputar kartun ini? This is Alvin Paul and... Wait. If you're here, then you must have known about pinterpolitik.com. Yap, berbagai artikel menarik dalam website kami sudah dikumpulin dalam bentuk buku loh. Ada yang e-book dan ada juga buku fisiknya. Jadi, tunggu apa lagi? Kalian bisa beli buku-bukunya di favorite online stores kalian. Oke, back with Alvin Paul and here is why. SpongeBob SquarePants seems like a harmless distraction, but a new study in the journal Pediatrics is raising questions about the effect on very young minds. Yap, kontroversi kartun satu ini banyak dibahas juga di berita luar negeri. Bahkan mulai muncul tuh studi-studi yang bilang SpongeBob ini bisa beri bad influence ke perkembangan anak. Sebuah studi dari University of Virginia misalnya, bilang kalau ternyata SpongeBob ini bisa menghambat kinerja otak anak-anak. Padahal nih kartun ini klaimnya diperuntukkan anak-anak yang berusia 6-11 tahun loh. Ya, terlepas dari dampak psikologis kartun ini terhadap anak-anak, SpongeBob ini juga jadi bahan debat politik loh, khususnya di Amerika Serikat. Nah, perdebatan ini terjadi antara kubu konservatif dan liberal. Melakukan kalkulasi. Kemudian aku berhitung, dan ternyata aku bisa berhemat banyak jika aku mengurangi gajimu sepenuhnya. Wah, ternyata episode yang berjudul SpongeBob You're Fired ini memunculkan debat politik tuh, khususnya dari kelompok konservatif. Gimana enggak? SpongeBob yang akhirnya dipecat oleh Tuan Crab ini harus melalui masa pengangguran. Awalnya sih, Sponge kuning ini dibantu oleh sahabatnya yang juga seorang pengangguran, yakni Patrick. Nah, merasa nggak cocok dengan hidup ala pengangguran, SpongeBob pun memutuskan untuk mencoba pekerjaan-pekerjaan baru. Si Patrick, saatnya bergabung dengan pasukan bekerja. Pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, aku datang. Yap, di bagian inilah kelompok konservatif memuji SpongeBob. Di sini, SpongeLoud ini dianggap tidak tinggal diam meski pengangguran. SpongeBob dinilai tidak menggunakan bantuan sosial pemerintah bagi mereka-mereka yang tidak berpendapatan. Malahan dengan bakatnya, hidupnya bisa lebih baik dengan pekerjaan yang layak. Kritik ini bertepatan dengan kebijakan Presiden Obama yang dianggap terlalu banyak memberikan bansos pada pengangguran. Sampai-sampai nih, Obama sendiri disebut sebagai food stamp president oleh sejumlah pengkritiknya. Ya, meski sudah dipuji kaum konservatif, SpongeBob juga dapat pujian dari kelompok liberal. Gimana enggak, kartun ini disebut juga mendukung pemenuhan hak-hak asasi manusia. Tidak boleh ada lagi pekerja yang baik jadi menderita karena kerakusan Tuan Crab. Nah, itu tadi adalah Squidward yang mengadakan mogok kerja. Si gurita satu ini nggak terima karena dirinya dan SpongeBob dipecat secara nggak adil dari Krusty Krab. Ada yang bilang ini jadi semacam pendidikan politik agar kita tahu hak-hak dasar yang kita miliki. Ya, meskipun nantinya nih SpongeBob dan Squidward bekerja buat Tuan Crab sampai jadi tulang belulang. Gak hanya soal hak-hak buruh dan pekerja, sebuah teori soal orientasi seksual SpongeBob pun juga tersebar di media sosial. Ada yang bilang kalau SpongeBob ini adalah bagian dari komunitas LGBTQ.
Wah, kok bisa ya muncul teori kalau SpongeBob ini adalah bagian dari komunitas tersebut? Mungkin kalian bakal ingat dengan episode 1 ini. Second, I thought you were mad at me. Do you remember what you said to me this morning? Something about root beer, right? No. Oh, wait, let me guess. Ya, episode 1 ini judulnya adalah Father Figure. Ceritanya si SpongeBob dan Patrick ini menemukan seekor bayi kerang. Uniknya, mereka akhirnya ngambil peran layaknya sepasang orang tua. Patrick menjadi sang ayah yang pergi bekerja, sedangkan SpongeBob jadi ibu rumah tangga. Isu gender dalam kartun satu ini pun akhirnya berusaha dijelasin oleh salah satu pengajar filsafat di Temple University yang namanya Matthew Stein. Dalam tulisannya yang berjudul Gender Roles, Stereotype and Media, Matt menjelaskan kalau kartun SpongeBob ini selalu menantang stereotip gender yang ada. Squidward misalnya dinilai cenderung feminin dengan kegemarannya terhadap musik dan dansa. Sementara Sandy Cheeks dinilai maskulin dengan kegemarannya terhadap karate hingga olahraga ekstrim. Uniknya lagi guys, Nickelodeon sendiri udah ngasih hint tuh kalau ternyata SpongeBob adalah karakter LGBT. Ini diungkapkan kala perayaan Pride Month pada tahun 2020 kemarin loh. Ya, terlepas dari pro kontra soal kartun SpongeBob, bukan jadi rahasia lagi kalau produk budaya seperti ini bakal mengandung nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan gak dipungkiri, masyarakat pun meyakini nilai-nilai yang saling berbeda. Semua ini kembali lagi ke nilai kita masing-masing. Oh iya, buat kalian yang jadi member YouTube Pinter Politik TV, Alvin People juga bakal bikin konten eksklusif soal SpongeBob loh. Di situ, misteri soal asal-usul SpongeBob dan Bikini Bottom bakal dibahas juga tuh. Ayo, penasaran kan? Makanya jangan lupa klik tombol join di bawah ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal penasaran nih, aku jadi ingin tanya nih ke kalian. Dengan berbagai aspek yang ada di SpongeBob ini, perlu nggak tuh kalau sejumlah bagian dibatasi? Kalau ya, kenapa tuh? Jangan lupa beri jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info politik yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Peace.